Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan apa itu jenis tulisan. Sebelum kita memulai topik pada hari ini, saya akan memperkenalkan teman-teman yang sudah bekerja sama dalam pembuatan PPT ini. Ada Nurul Alfiana, Salwa Septi, Haris Bahtiah, Muhammad Rifki, dan Widiawati. Nah, definisi tulisan dalam bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Jadi, definisi tulisan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil dari tulis atau barang yang ditulis. Tulisan juga dapat diartikan sebagai karangan dalam majalah, surat kabar, atau yang berupa cerita, dongeng, dan lain-lain. Jadi, tulisan adalah serangkaian kata yang ditulis atau dicatat seseorang sebagai hasil karya dari hasil gagasan si penulis agar lebih mudah dipahami orang lain yang hendak membacanya. Ada jenis-jenis tulisan yang berdasarkan umum dan dari segi karya. Pertama, berdasarkan umum, tulisan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ada deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Nah, sedangkan dari segi karya, tulisan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada karya jurnalistik, karya ilmiah, dan karya sastra. Dilanjut pengertian deskripsi oleh Nurul Alfiana. Pengertian deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi juga diartikan sebagai uraian. Deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu descript yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Jadi kalimat deskripsi adalah kalimat jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Selanjutnya yaitu ciri-ciri deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya, tujuan utama dari tes deskripsi sendiri adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Selanjutnya, manfaat mempelajari tes deskripsi sendiri adalah untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan lain sebagainya. Para pembaca akan ikut melihat, merasakan, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Di sini ada contoh deskripsi. Yang pertama, unta mempunyai kantung air di dalam tubuhnya agar dapat bertahan hidup di cuaca panas gurun. Yang kedua, kanguru mempunyai kantong di bagian tubuhnya sebagai tempat perkembangbiakan anaknya. Yang terakhir, tumbuhan kantong semar memangsa serangga-serangga kecil. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Widiawati. Pengertian eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memberitahu, menamparkan, atau menerangkan suatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi berisi kalimat fakta yang sesuai dengan kenyataan. Penulis juga biasanya menambahkan opininya ke dalam tulisan yang akan diberikan kepada pembaca. Secara fungsi, teks eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu permasalahan. Ciri-ciri eksposisi: menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, menggunakan fakta sebagai penjelas, gaya informasi yang informatif, penyampaian secara lugas, menggunakan bahasa baku, objektif atau tidak memihak, tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca, menggunakan fakta sebagai alat kontribusi pembuktian. Manfaat eksposisi: menambahkan wawasan, bisa menyampaikan pendapat lewat tulisan, kemampuan membaca dan memahami suatu teks dapat bertambah, dapat membuat teks eksposisi dengan terstruktur agar informasinya tersampaikan. Contoh eksposisi: iklan, poster, slogan, pengumuman, editorial,
tajuk rencana, esai, ceramah, pembelaan hukum. Dilanjut oleh Anes. Pengertian argumentasi. Teks argumentasi merupakan sebuah teks yang memuat data dan fakta akurat untuk mendukung kebenaran pendapat yang disampaikan oleh seseorang. Teks argumentasi umumnya digunakan untuk keperluan sebelum mulainya debat. Ada ciri-ciri argumentasi, yaitu mampu membuktikan kebenaran dari suatu isu, menggunakan bahasa yang tegas dan tidak berbelit-belit, ditulis berdasarkan analisis rasional maupun fakta, ditulis secara objektif dan membutuhkan batasan untuk menghindari nilai-nilai emosional. Ada juga struktur argumentasi. Yang pertama, pendahuluan, berisikan argumen yang akan disampaikan. Yang kedua, ada isi, bagian dari gagasan atau opini yang disampaikan. Ketiga, ada penutup, berisi kesimpulan dan ringkasan dari pendahuluan. Nah, di sini ada contoh argumentasi. Rokok mengandung banyak sekali zat yang berbahaya dan sebenarnya sangat mematikan. Meski memang memberikan efek yang nikmat, ada banyak zat racun yang ada di rokok. Satu di antaranya zat aseton, yang bisa dipakai dalam pembersih kuku. Rokok memiliki zat adiktif juga, sehingga orang yang mengkonsumsinya akan ketagihan dan tidak bisa berhenti. Kandungan racun yang masuk terus-menerus ke tubuh bisa merusak tubuh secara perlahan dan menyebabkan kematian. Rokok yang terbakar itu akan menghasilkan karbon monoksida, yang merupakan gas yang sangat beracun. Biasanya, gas seperti ini muncul dari kendaraan bermotor sehingga merokok sama dengan menghisap asap knalpot dari kendaraan bermotor. Dilanjutkan oleh Haris. Pengertian narasi. Narasi adalah suatu bentuk pengembangan paragraf di dalam sebuah karangan atau karya tulis yang menjelaskan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan dan waktu ke waktu, yakni dari awal, tengah, hingga akhir. Biasanya teks narasi juga sering ditemui dalam berbagai karya tulis seperti cerpen, biografi, novel, dan berita. Narasi adalah sebuah teks yang akan menjelaskan kepada pembaca bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri narasi. Teks narasi sekilas mungkin akan terlihat mirip dengan jenis teks lainnya, namun terdapat ciri-ciri yang harus dimiliki oleh teks narasi, yakni 1. Teks berisi cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. 3. Terdapat peristiwa atau konflik berbentuk peristiwa penting. 4. Memiliki unsur berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya, tujuan narasi. Naratif umumnya memiliki tujuan untuk menghibur pembaca, menambah wawasan, ataupun sekedar memberi informasi yang dirangkai dengan teks bersifat narasi. Sementara itu, teks narasi juga memiliki konflik yang bisa berbentuk kayak fiksi, hayalan semata, maupun konfiksi sesuai kenyataan. Teks narasi yang ada di dalam konflik biasanya berada pada cerpen atau novel. Selanjutnya, jenis-jenis narasi. Dalam bahasa Indonesia, teks narasi juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis dan penjelasannya. 1. Narasi informatif. Teks narasi informatif adalah karangan yang dibuat untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai peristiwa atau kejadian dengan tepat. Contoh dari narasi ini adalah cerita
non-fiksi tentang kejadian yang benar-benar terjadi. 2. Narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman menarik pada pembacanya. Contohnya adalah cerita fiksi yang menggunakan banyak kata kiasan. 3. Narasi sugestif yang menceritakan kisah dengan maksud berselubung pada pembaca. Contoh teks ini dapat cerita dengan pesan moral tertentu. Contoh narasi berdasarkan buku teks narasi modul ajaran bahasa Indonesia fase B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah contoh dari teks narasi singkat. Selanjutnya, fungsi narasi. Memaparkan suatu kisah melalui rangkaian cerita atau peristiwa beserta unsur-unsur pelengkapnya. 2. Berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau tentang suatu hal. 3. Menyampaikan pesan sosial atau amanat melalui perwatakan tokoh atau kejadian yang terjadi di dalam teks. 4. Mengisahkan kejadian atau cerita untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, contoh narasi. Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1945 meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Bandung untuk mengusir sekutu Danica Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu Inggris pada 12 Oktober 1945 yang bersekongkol dengan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Selanjutnya, sekutu mulai melancarkan propaganda dan rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut, malah justru angkatan perang Indonesia melakukan menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringer pada 24 November 1945. Ultimatum kedua pada 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk, dijamin agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Dilanjut oleh Salwa. Pengertian persuasi. Persuasi atau persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulis mengenai suatu topik. Ciri-ciri persuasi. Adanya kata imperatif, adanya kata penghubung argumentatif, adanya kandungan data dan fakta, mampu meyakinkan para pembaca, bersifat ajakan. Teks persuasi juga berfungsi untuk mendorong pembaca untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, pendukung kampanye politik, atau mengambil langkah-langkah tertentu dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu, mengedukasi pembaca juga bisa dilakukan melalui teks persuasi, misalnya tentang pengertian suatu pemahaman tertentu. Contoh persuasi. Salah satu produk rumah yang setiap hari dipakai dan memiliki dampak langsung untuk tubuh adalah sabun mandi. Hanya saja sabun mandi ternyata memiliki efek negatif yang secara tidak langsung bereaksi pada kulit dan secara langsung juga berdampak pada lingkungan. Adanya zat kimia yang berlebihan adalah penyebabnya. Zat kimia ini dapat membuat air dan tanah menjadi tercemar, namun Anda tidak perlu khawatir karena sabun organik adalah jawabannya. Green soap terbuat dari bahan alami yang mengandung antioksida dari teh hijau. Vitamin E yang terdapat dalam sabun ini dapat membantu Anda untuk
proses regresasi kulit dan menghambat penuaan dini. Sabun yang memiliki berat 100 gram ini terbuat dari green tea, essential green tea oil, essential jasmine oil, antanatri sunflower oil, vegetable shortening castor oil, dan sofenivel coconut oil yang diolah secara organik dari kebun sendiri. Secara kandungan sabun yang organik, pengemasan sabun juga tidak menggunakan plastik yang mencemari lingkungan. Sabun dikemas dengan kertas untuk sampai di tangan Anda. Oleh karena itu, mulai sekarang beralih ke penggunaan sabun organik yang aman untuk tubuh dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rifki. Kesimpulan dari pembahasan jenis-jenis tulisan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian deskripsi adalah tulisan yang bertujuan memberikan perincian detail tentang objek sehingga dapat memberikan pengaruh pada imajinasi pembaca dan pendengar, bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami langsung objek. Paragraf eksposisi adalah tulisan yang bernada penjelasan disebut, tulis, penyingkapan, dan tujuannya mengklasifikasikan karangan yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan data dan fakta, seperti halnya karangan argumentasi. Karangan persuasi termasuk jenis tulisan yang dibuat untuk memengaruhi orang atau oratoris. Paragraf argumentasi jenis tulisan yang dibuat untuk memengaruhi orang oratoris. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berusaha membuktikan kebenaran dengan berpikir kritis dan logis, bertolak dari fakta-fakta untuk mencapai suatu kesimpulan. Dan yang terakhir adalah narasi, merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi tentang jenis tulisan kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dengan cara penjelasannya. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman tanya di kolom grup chat Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.